Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan presentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengertian negara hukum dan hak asasi manusia. Dan berikut anggota dari kelompok 5, yaitu Fahrul Rizal Jaya, Agung Kurnia Harta, Nafi Oktalia R, Maratus Solika, Bunga Diah C, Cindy Devi, Vicky Firmansyah, Rahmat Basuki, Putri Galestari, Muhammad Fikri Barik Zain, Muhammad Firgawan Istanto, Rizka Ramawati, Ayu Arifa. Pengertian negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara, dan sifat keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat membuat warga negara suatu bangsa menjadi baik. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Ciri-ciri negara hukum secara umum. Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. 2. Pekerjaan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif. 3. Berdasarkan sebuah undang-undang yang menjamin HAM. 4. Menurut pembagian kekuasaan. Ciri-ciri negara hukum menurut pakar hukum, Freddy Jules dari kelompok pakar hukum Eropa, Konsinetral memberi ciri-ciri seperti berikut. Pertama, hak asasi orang. Installment payment on your, pembelahan atau pembagian kekuasaan untuk menanggung hak asasi manusia yang umum dalam kenal juga sebagai trias politika. Pemerintahan berdasar pada ketentuan peraturan. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis. Esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebukuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat. Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Menurut sunarisasi pada tahun 2008 secara umum, apa yang dinamakan HAM adalah hak pokok atau hak dasar, yaitu hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu harusan tidak dapat diganggukan, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah the I'm home dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya human rights, yaitu dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak yang merupakan terjemahan dari basic right dalam bahasa Inggris dan
Grondrechten dalam bahasa Belanda. Dalam pengertian universal, HAM diartikan sebagai hak kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia, dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia. Dalam buku ABC Teaching of Human Rights, HAM didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat secara kodrati pada manusia, dan tanpa itu tidak dapat hidup layaknya seorang manusia. Jenis-jenis hak asasi manusia. 1. Hak pribadi atau hak kepribadian. Hak pribadi termasuk kepentingan individu dan efeknya lebih besar baginya daripada bagi orang-orang di sekitarnya. Misalnya, hak kebebasan beragama untuk mengekspresikan pendapat, untuk memindahkan tempat dan hal-hal yang berkaitan dengan hak pribadi. 2. Hak ekonomi atau hak properti. Hak asasi manusia ekonomi didefinisikan secara singkat sebagai hak untuk memenuhi kebutuhan mereka, misalnya hak pembelian dan penjualan, perjanjian kontraktual, pencarian pekerjaan, dan sebagainya yang berkaitan dengan ekonomi. 3. Hak politik. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi tanpa pandang bulu di dunia politik suatu negara. Contoh-contoh hak masyarakat di dalam politik adalah hak pemilu dan hak pilih, partisipasi dalam pemerintahan dan urusan politik di satu negara. Yang keempat, hak sosial dan budaya. Hak sosial dan budaya digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan budaya di sekitarnya. Misalnya, hak untuk mengembangkan budaya masing-masing daerah. Kelima, hak asasi manusia atau hak kualitas hukum. Hak asasi manusia harus diperoleh oleh publik sehubungan dengan hukum konstitusi, di mana hak-hak masyarakat terlepas dari agama, ras, atau suku dapat diakui secara hukum dan diperlukan secara setara. Keenam, hak atas proses hukum dan perlindungan atau hak prosedural. Hak ini berlaku ketika suatu komunitas melanggar batas hukum dan berupaya untuk memiliki hak untuk menerima pembelaan hukum. Contohnya seperti pembelaan dan proses hukum. Penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985 atau Petrus. Petrus atau lebih sering dikenal sebagai penembakan misterius merupakan serangkaian pembunuhan yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Operasi ini melingkupi kegiatan penangkapan dan pembunuhan, terutama untuk masyarakat yang mengganggu ketertiban umum. Pusat penembakan misterius ini terjadi di Jawa Tengah dan Jakarta, dengan pelaku yang sampai sekarang tidak diketahui siapa. Bahkan sampai sekarang pelaku tidak ditemukan dan tidak pernah diadili. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komnas HAM, ratusan yang telah terbunuh dalam peristiwa berdarah selama 4 tahun dengan perincian. 1. Di tahun 1983 terdapat 532 orang yang tewas terbunuh, separuh lebih, yakni 367 orang meninggal karena luka tembakan. Kedua, pada tahun 1984, 107 orang dinyatakan tewas dan hilang, sekitar 15 orang tewas ditembak, sedangkan sisanya dibunuh dengan cara beragam. Selanjutnya, pada tahun 1985, tercatat 74 orang meninggal dan tidak diketahui sebabnya. Sekitar 28 orang dibunuh dengan cara ditembak. Meskipun saat itu kondisi keamanan menjadi lebih baik karena maling-maling menjadi takut saat melakukan aksinya, kondisi demokrasi menjadi semakin menurun. Hal ini lantaran para aktivis takut dicap sebagai kriminal ketika melancarkan unjuk rasa untuk dikritik, sehingga bisa saja ditembak kapanpun oleh penembak misterius ini.
Kesimpulan dari kasus Petrus tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pendapat tersebut sangat melanggar asasi manusia. Karena semua orang menjadi takut untuk mengekspresikan pendapat dan semua orang merasa tidak Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.